Hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dikelulukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditunjukkan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Kita pujikan bersama dari BPSN 511. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Mari bersama-sama kita akan agungkan nama Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Dia dengan kita menyanyikan PKJ 7 bait pertama dan yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan.
hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 4 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami yang Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kami sering tidak mengasihi sesama, kadang semu dan bersarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Marilah kita sambut dengan hitung jemaat 361 bait 1 sampai 2. Mari jemaat sekalian kita bersama berdiri. Kita bersama menerima berita anugerah. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi." Segala puluh menghadapkan pengajarannya. Yesaya pasal 42 ayat 3 sampai 4.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama sambut firman Tuhan ini dengan kidung kita dari NKB 120, baitnya yang pertama dan kedua. Tiada lain landasanku. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan hidup kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Pada ibadah ini kami bersama-sama akan mendengarkan bagian firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada kami. Roh Kudus, tuntun kami boleh mendengarkan firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah pada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang
memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. 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 Salam jemaat yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus Raja Gereja yang kita kasih bahkan kita percaya. Minggu ini kita masuki minggu Palmarum, menjelang Yesus disalibkan di Golgota. Merupakan perjalanan awal Yesus akan menderita sengsara. Tema khotbah dalam minggu ini dengan tema rendah hati tanda anak Allah. Ya, saudara-saudara yang terkasih, tentu saja kita sudah sering membaca bagian firman Tuhan ini. Dan teks ini bicara secara lugas bahkan juga secara tegas bahwa Yesus masuk ke Yerusalem adalah menandakan bahwa Yesus akan memasuki masa sengsara untuk menebus umat manusia dari belenggu dosa-dosa yang menjerat mereka. Ia akan membawa kepada maut. Kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah seperti pahlawan yang akan menaklukkan musuh-musuh kita sampai pada titik darah penghabisan. Jika kita juga mengikuti keterangan dalam nas pada hari ini tentang masuknya Yesus ke Yerusalem, saudara-saudara, kita akan belajar banyak hal. Paling tidak ada 4 hal yang harus kita pelajari dari teks yang kita baca. Yang pertama, kita belajar sikap Yesus memasuki Yerusalem. Sikap Yesus ini ditunjukkan dengan bagaimana dia masuk ke Yerusalem. Menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk dia masuk ke Yerusalem, dia sudah tahu. Sudah tahu bagaimana dia akan sengsara. Bahkan dia akan dihina, dianiaya. Bahkan dia akan masuki masa yang paling berat. Namun demikian, ia tidak merasa gentar karena dia harus menggenapi seluruh rencana Allah. Bagaimana sebagai manusia diselamatkan, inilah yang menjadi tujuan hidupnya menjadi sang juru selamat. Itu juga yang diharapkan pada setiap kita orang percaya. Hendaknya kita meneladani Kristus yang berani menghadapi masalah dan persoalan. Bahwa kita harus berani juga menghadapi juga peperangan di dunia ini. Saudara-saudara, seorang Kristen harus memiliki juga mental pemenang. Yesus tahu bahwa ujungnya akan menjadi pribadi yang akan disalibkan mati. Namun dia tahu akan berakhir dengan kemenangan. Nah, bagi kita orang Kristen, sekali lagi kita harus menjadi punya mental pejuang atau pemenang. Entah apapun yang akan kita hadapi dalam dunia ini, kita harus berkata, semua dapat aku menangkan. Inilah yang menjadi prinsip Kristus waktu ia masuk ke Yerusalem. Menghadapi dunia ini, saudara-saudara, kita tentu saja harus dengan berani.
bahkan harus menjadi seorang yang laskar Kristus. Bahkan jika kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita, jika kita juga tahu dan mengaku bahwa kita menjalani hidup ini adalah panggilan Tuhan, maka apalagi yang kita takutkan? Maka kita juga harus juga menghadapi dunia ini dengan mental pemenang, mental pahlawan yang juga pantang menyerah. Itulah yang memang dilakukan oleh juru selamat kita. Yang kedua, pelajaran yang kedua, persiapan Yesus memasuki Yerusalem. Saudara, selama perjalanan pelayanannya di dunia ini, dengan para murid tidak pernah dia naik keledai. Semua dijalani dengan jalan kaki bersama para murid-muridnya. Namun kali ini, dia butuh keledai. Nah, saudara-saudara, rupanya kita lihat bahwa penggenapan firman harus genapi melalui dia. Ternyata Yesus menggenapi firman Tuhan dalam Zakaria pasal 9, ayat 9 yang mengatakan, "Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Namun keledai itu tidak ada pada mereka." Jadi saudara, Yesus dan murid-muridnya tidak punya keledai selama pelayanan yang dijalani. Dan baru kali ini dia butuh keledai. Maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa seekor keledai kepadanya hanya bermodalkan Tuhan memerlukannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang hendak dikatakan di sini? Bahwa sesungguhnya jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Tidak ada yang perlu kita ragukan jika kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan dalam hidup ini. Amin, saudara-saudara. Amin. Tentu kita katakan amin. Itu bagian kedua. Yang ketiga, saudara, cara Yesus memasuki Yerusalem. Nah, saudara, cara Yesus memasuki Yerusalem ternyata juga seperti cara seorang raja memasuki suatu daerah. Namun apa yang dilakukan Yesus sangat jauh daripada seorang raja masuk ke satu tempat dengan menggunakan kuda yang tentu saja sudah disiapkan, kuda terbaik dengan prajurit-prajuritnya. Yesus dengan cara yang sederhana, dengan keledai, bahkan diiringi dengan sejumlah besar orang. Ternyata dia masuk ke Yerusalem, yang ternyata memang apa yang Yesus katakan, bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Yang dia katakan jelas bahwa ia ingin mengatakan sesuatu bahwa ia adalah raja di atas segala raja. Dengan segala kesederhanaannya. Yang mau dikatakan melalui nas ini bahwa sesungguhnya cara Tuhan memberikan pertolongan pada umatnya bukanlah dengan cara-cara duniawi, tapi dengan cara yang ajaib yang dia memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dia mempunyai caranya sendiri untuk menolong kita. Seperti yang juga tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Saudara-saudara terkasih, maka jika kita memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ini, yakinlah bahwa kita ini harus sungguh-sungguh meyakini. Kita harus ingat bahwa Tuhan punya cara tersendiri. Bahkan pertolongan Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan, tetapi ia pasti.
bahwa ia pasti akan menolong kita, entah bagaimanapun caranya yang Tuhan buat bagi kita yang mengasihi Dia. Cara atau kita mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan mengasihi kita, tentu saja sangat berbeda. Namun Tuhan kasihnya itu sungguh-sungguh disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagian terakhir, pelajaran yang terakhir. Umat yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita dapat juga melihat umat yang bersorak-sorai, melambaikan juga tangannya bahkan daun palem dan mengatakan Hosana, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang menghamparkan pakaiannya. Ada pula yang juga memotong ranting-ranting pohon. Nah, saudara, yang hendak dikatakan di nas ini, bahwa apapun yang ada pada kita, untuk dapat kita pakai menyambut Tuhan dalam hidup ini. Jangan tunggu sampai esok apa yang dapat kita lakukan pada hari ini. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kesempatan yang harus kita lakukan, kita manfaatkan. Jangan sampai Yesus berlalu dari hadapan kita. Padahal kita tidak siap berbuat apapun untuk menyambut berkat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di Minggu Palmarum ini, kita mau Tuhan sedang disiapkan bagaimana menjadi pribadi yang benar-benar akan merayakan juga Jumat Agung dan Paskah. Mari kita akan cermati bagaimana orang banyak yang menyambut Tuhan. Dikatakan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan dikatakan dengan menyebutkan juga Hosana bagi anak Daud. Nah, untuk menyambut kedatangan Yesus, kata Hosana yang artinya tolong aku yang lemah ini, yang tidak berdaya, yang tidak bisa melakukan apapun untuk menolong diri sendiri. Maka Hosana adalah doa permohonan kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan sendiri. Inilah sikap rendah hati yang harus kita miliki, sehingga kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Seperti tema khotbah hari ini, bahwa rendah hati tanda anak Tuhan. Ialah dengan sikap rendah hati kita siapkan hidup kita, menyambut juga perayaan Jumat Agung dan juga Paskah. Kita akan memandang Dia yang telah disalibkan, mengharapkan belas kasihan-Nya, yang daripadanya sajalah kita akan boleh menjalani hidup dengan berani dan bahkan dengan pengharapan yang pasti. Di dalam Dia ada pertolongan dalam situasi apapun, termasuk situasi saat ini, di mana banyak orang sedang mengalami ketakutan. Kita boleh mengarahkan hati kepada pribadi yang akan boleh menyingkirkan segala macam beban hidup ini. Selamat masuki Minggu Palmarum. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk hening sejenak. Sebelum kita akan masuk doa syafaat, kita masuk hening sejenak. Mari kita masuk syafaat kita hadapan Allah. Bapa, kami bersyukur atas firman Allah yang mengajar kami bagaimana kami harus meladani Kristus, pribadi yang berani menghadapi setiap persoalan, masalah. Dan bila kami sebagai anak-anak-Mu pun akan berani menghadapi setiap persoalan, karena Tuhan ada bersama kami. Memberkati warga jemaat dalam setiap hal yang sedang dipikirkan, keluarga berkeluarga dengan berbagai macam persoalannya, dan memberkati pekerjaan mereka dan kebutuhan mereka hari-hari yang mereka hadapi. Demikian juga Tuhan berkati juga kami semua, warga bangsa Indonesia, termasuk warga jemaat sedang menghadapi virus corona. Lindungi kami semua, warga jemaat Tuhan di GKJ Arjawinangun. Bungkus kami dengan darah kuasa-Mu. Jangan sampai ada virus menyentuh pada hidup kami,
karena kami punya Tuhan Yesus yang darahnya tertumpah buat kami, yang melindungi kami. Memberkati juga ya Tuhan untuk bangsa kami, seluruh warga bangsa kami, dan selamatkan bangsa kami yang sedang menghadapi masalah yang berat ini. Kami percaya Engkau akan membebaskan kami, dan semua virus yang akan sedang juga melanda bangsa kami akan segera berlalu. Kami nyatakan dalam nama Yesus, semuanya akan boleh berlalu dan kami akan pulih hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Memberkati setiap rancangan hamba-hambamu dan juga anak-anakmu, majelis gerejamu, semua dalam pelayanan, topangan akan terus menyatu hidup mereka. Anak sekolah minggu yang juga sedang mendengarkan firman Tuhan, berkati agar Roh Kudus yang pimpin mereka untuk mengerti firman Tuhan. Artinya Tuhan, dalam minggu Palmarum ini, kami akan siapkan hati untuk merenungkan Jumat Agung. Keagunganmu akan dirayakan, diperingati, termasuk Paskah kebangkitanmu. Kami menyerahkan semua persiapan ini dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tamat 31 ayat 12 bagian A. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Kita akan memberikan persembahan dan ini dengan nyanyian NKB nomor 100, bait yang pertama dan yang kedua, rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang di seluruh hidupmu dan seterusnya. membawa korban syukur kepada-Mu. Sebagai rasa syukur yang sudah kami terima dari kebaikan Tuhan atas banyak perkara yang menyertai kehidupan kami. Kiranya Kau menerima apa yang sudah kami persiapkan ini, Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga layaklah kemudian untuk menjadi sarana kelak bagi rahmat dan kemuliaan. Berkati setiap jemaat yang sudah menyampaikan, dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam sepanjang kehidupan kami, tidak pernah henti, seperti sungai yang tidak pernah kering di waktu kemarau. Terima kasih, kami mohon pengampunan-Mu jika di dalam pemberian persembahan terselip dosa dan kesalahan. Kami tahu bahwa doa kami tidak sempurna, maka kami akan menyempurnakan sebagaimana Tuhan pernah mengajarkan kepada para murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bersama kami daripada. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah bersama-sama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita membangun iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan seperti demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disatukan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Dari ketika kami keluar dari dalam Allah, naik ke surga, untuk diserahkan Allah Bapa yang dewasa. Karena akan datang dari sana, menghakimi orang itu dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan kamu, sesuatu Allah kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan dan kebenaran dan kemuliaan kita. Marilah kita menerima keputusan dengan menyanyikan dari NKP nomor 83, bait pertama dan kedua. Nun Bukit Yang. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.